Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Manajemen. Dalam video ini diperuntukkan sebagai tugas mata kuliah penganggaran. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Abi Bahagiana dari kelas B02. Dan saya Rayhan Rana Mukti dari B002. Saya Nanda Firya dari kelas B002. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang sales forecasting. Dan berikut adalah beberapa konten yang akan kami bahas. Yang pertama adalah pengertian dari sales forecasting. Yang kedua dari manfaatnya. Ketiga metodenya. Keempat caranya. Lalu kelima faktor. Dan terakhir fungsi dari sales marketing itu sendiri. Pembahasan yang pertama adalah pengertian. Apa itu sales forecasting? Sales forecasting adalah langkah memproyeksikan pendapatan penjualan perusahaan dalam suatu periode, misalnya setiap bulan, kuartal, atau tahun. Secara sederhana, sales forecasting adalah perkiraan jumlah produk atau jasa yang akan terjual oleh perusahaan di masa mendatang. Dalam melakukan sales forecasting, bisnis menganalisis kondisi ekonomi, tren konsumen, riwayat pembelian, dan persaingan untuk membuat prediksi yang tepat. Lalu apa saja manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah decision making. Sales forecasting memberikan gambaran besar kepada bisnis tentang arah yang seharusnya diambil. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan seperti peluncuran produk, ekspansi pasar, potensi merger dan akuisisi, dan lainnya. Dengan pemahaman ini, bisnis dapat membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Manfaat yang kedua adalah resource allocation. Sales forecasting membantu bisnis memastikan bahwa sumber daya seperti tenaga kerja, modal, atau teknologi dapat dialokasikan dengan tepat dan efisien. Alokasi yang tepat mencegah pemborosan di area yang tidak menguntungkan. Sementara area dengan potensi tinggi mendapatkan perhatian dan investasi yang sesuai. Manfaat yang terakhir adalah budget planning. Sales forecasting membantu bisnis memproyeksikan pendapatan yang harus dicapai dan biaya yang dibutuhkan di masa depan secara akurat. Hal ini bisa dilakukan berdasarkan pada kemampuan bisnis memprediksi kinerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya tentang bagaimana cara melakukannya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bagaimana cara melakukannya? Nah, dalam melakukan sales forecasting, kita dapat melakukan banyak strategi. Berikut ini beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam sales forecasting. Yang pertama ada historical data, yang kedua ada analisis regresi, yang ketiga ada pendekatan funnel, yang keempat ada lens value, yang kelima ada siklus penjualan. Dan bagaimana cara melakukannya? Selain strategi, ada juga beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan sales forecasting. Metode ini dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama itu ada metode kuantitatif dan yang kedua ada metode kualitatif. Metode kuantitatif itu merupakan metode forecasting penjualan dengan melakukan perhitungan matematis. Dan kalau metode kualitatif itu metode ini tidak menggunakan perhitungan matematis, melainkan dengan emosi, institusi, pengalaman dan pendidikan peramalan sehingga hasilnya akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Metode kuantitatif yaitu ada dua, yaitu ada time series, metode yang mana menghubungkan variabel dependent terikat yang dicari dengan variabel independen, yaitu bebas, yang sebagai waktu, minggu, bulan, tahun pada ramalannya. Menghitung metode ini dapat melakukan metode Box-Jenkins, metode proyektif tren dengan regresi, atau metode smoothing.
metode kausal sebab dan akibat. Pada metode sebab akibat, berhubungan antara variabel dependen terikat dengan variabel independen bebas. Namun, variabel yang mempengaruhi bukan dalam bentuk waktu. Metode ini mampu menggunakan metode regresi dan korelasi, metode ekonometri, atau metode input-output. Selanjutnya ada metode kualitatif. Yang pertama ada survei pasar. Pada metode ini biasanya dengan mencari pendapat atau masukan dari beberapa konsumen pada rencana pembelian dalam kurun waktu tertentu. Biasanya metode ini menggunakan bentuk sebar kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. Yang kedua, juri dari open opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, biasanya dengan meminta pendapat ataupun opini dari kelompok kecil yang terdiri dari manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Yang nanti hasilnya akan digabung dengan model statistik. Kemudian faktor yang mempengaruhi sales forecasting. Yang satu ada keadaan ekonomi dan sektor industri. Keadaan ekonomi dan sektor industri merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam sales forecasting. Kondisi ekonomi yang kuat dapat mendorong peningkatan permintaan pasar, sedangkan kondisi ekonomi yang lemah dapat mengurangi permintaan. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi permintaan dan kondisi pasar. Regulasi terkait pajak, impor, ekspor, atau kebijakan industri dapat memiliki dampak signifikan pada permintaan produk atau layanan Anda. Ketiga, upaya pemasaran perusahaan. Kampanye promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen, sehingga meningkatkan permintaan pasar. Selain itu, strategi pemasaran yang tepat dapat membantu. Ngentot, Bi. Anjing, Bi. Gimana nih, Bi? Ketiga ya? Dari Dari sini sini. kan? Siapa tuh tandain anjing ntar bisa teriak-teriak. Kemudian faktor mempengaruhi sales forecasting. Pertama, keadaan ekonomi dan sektor industri. Keadaan ekonomi dan sektor industri merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam sales forecasting. Kondisi ekonomi yang kuat dapat mendorong peningkatan permintaan pasar, sedangkan kondisi ekonomi yang lemah dapat mengurangi permintaan. Kedua, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi permintaan dan kondisi pasar. Regulasi terkait pajak, impor, ekspor, atau kebijakan industri dapat memiliki dampak signifikan pada permintaan produk atau layanan Anda. Yang ketiga, upaya pemasaran perusahaan. Kampanye promosi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan minat konsumen, sehingga meningkatkan permintaan pasar. Selain itu, strategi pemasaran yang tepat dapat membantu Anda menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Kemudian ada fungsi. Yang pertama, fungsi sales forecasting adalah sebagai alat bantu untuk dapat merencanakan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menetapkan sebuah kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, ketiga, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam kata dan kekurangan dalam videonya, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan, akhir kata saya ucapkan terima kasih.